Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena ada waktu bagi kami dan kesediaan-Mu ya Tuhan untuk melayani kami pada pagi hari ini. Sebenarnya di dalam lubuk hati kami yang paling terdalam, kami sangat rindu untuk bersekutu bersama, duduk diam di dalam gereja ini. Tetapi dalam pengetahuan Tuhan, dalam kedaulatan-Mu, untuk sementara waktu kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi ya Tuhan, kami sadar juga bahwa Engkau bekerja dalam sejarah. Terima kasih untuk semua cinta-Mu. Bahkan kami sangat bersyukur ada fasilitas yang Tuhan siapkan untuk tetap kami beribadah kepada Tuhan. Dan kami sudah siap mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang hidup dan menghidupkan kami, firman yang suci dan menyucikan kami, sumber kebenaran yang menuntun langkah kami kepada jalan yang tepat menuju surga yang Tuhan siapkan bagi kami. Oleh sebab itu hamba-Mu yang kutus lagi untuk menyampaikannya, Engkau urapi supaya hamba-Mu menyampaikan dengan sesederhana mungkin ya Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengar, siapapun di seluruh Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau semakin dimuliakan, kami direndahkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada waktu, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan Dia. Walaupun memang kita tidak bisa berkumpul di gereja yang kita kasihi ini, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ada fasilitas, ada teknologi yang Tuhan siapkan sehingga kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang di rumah dan juga yang ada di sini, saya mengajak kita membahas satu bagian firman Tuhan sesuai dengan tema yang ditentukan dari sinode, yang terambil dari Imamat pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya ulang, Imamat pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kalau jemaat Tuhan sudah menyimak di Alkitab masing-masing, sudah mendapatkannya, saya akan membacakan dari sini, Bapak Ibu akan melihat Alkitab masing-masing. Kudusnya umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang-orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang anak-anaknya kepada Moloch dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berzinah mengikuti dia, yakni berzinah dengan menyembah Moloch, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka. Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapan-ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sadar bahwa ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, ada banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Saudara-saudara sekalian, tentu saya tidak akan bersaksi di tempat ini karena saya langsung membahas kitab suci atau teks yang kita baca. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kitab yang kita baca adalah Imamat, adalah salah satu dari kitab Pentateuch.
Kenapa saya mulai menjelaskan ini? Karena ada yang bertanya kepada saya, apakah Musa yang menulis kitab imamat ini? Kenapa disebut kitab Pentateuch? Karena ini penta, 5 kitab yang ditulis oleh Musa. 5 kitab yang ditulis oleh Musa itu, yang pertama adalah Kejadian, yang menceritakan tentang kisah penciptaan dan awal segala sesuatu. Kemudian dia bercerita tentang 3 tokoh patristik sekaligus yang ada di kitab Kejadian. Mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub, dan sampai ke 12 anaknya, yang termasuk di dalamnya kisah Yusuf. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada kitab Keluaran. Kitab Keluaran membahas cerita kisah yang berhubungan dengan orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, sampai dengan kisah di Gunung Sinai. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Bilangan adalah kisah yang menceritakan kehidupan orang Israel ketika mereka dari Gunung Sinai kemudian masuk ke dalam tanah perjanjian. Kemudian kitab Ulangan ini berbicara tentang pengulangan kisah atau firman Tuhan yang sudah dijelaskan kepada Musa atau disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Sedangkan kitab Imamat ini berbicara tentang tugas atau hal-hal yang dilakukan oleh umat Tuhan, khususnya juga tugas yang berkaitan dengan keimaman. Sehingga salah seorang teolog perjanjian lama mencatat bahwa sebenarnya buku yang kita baca ini atau kitab imamat ini adalah buku panduan imam. Apa maksudnya? Buku panduan imam dalam melaksanakan upacara kurban. Karena imam itu adalah pengantara antara manusia dengan Tuhan. Jadi beda dengan kita sekarang, kita bebas memuji Tuhan, kita bebas berdoa. Tetapi pada waktu itu yang menjadi pengantara itu hanyalah imam. Sehingga Tuhan menuliskan satu kitab untuk mengatur peraturan itu. Bagaimana seorang imam melayani di dalam upacara kurban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di salah satu kitab imamat khusus di pasal 20 itu membahas tentang sikap hidup orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa arti dikuduskan di dalam Alkitab? Bapak Ibu Saudara, begitu ada banyak terjemahan Ibraninya, tapi saya sampaikan kepada kita di sini, Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud kudus dalam arti Alkitab adalah terpisah. Bahkan ada seorang penafsir berkata, terpisah secara transenden, artinya tidak mungkin kembali lagi. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya umat Tuhan yang sudah dikuduskan oleh Tuhan itu terpisah dengan tradisinya, terpisah dengan dosa. Dia bersatu kepada penciptanya. Bapak Ibu, saya tidak mengulang doktrin ini karena ada tema lain yang membahas itu. Tapi yang dimaksud kudus di sini, Bapak Ibu Saudara, artinya terpisah, tidak terhampiri. Dari keterpisahan ini, karena sudah dikhususkan oleh Tuhan, maka ada hasrat yang takut akan Tuhan. Makanya ada relasi yang sangat kuat antara orang yang kudus dengan orang yang takut akan Tuhan. Karena dia sudah dikuduskan oleh Tuhan, sudah dipisahkan oleh Tuhan, maka dia sadar dalam hidupnya bahwa dia spesial, khusus dibuat oleh Tuhan. Maka ada hasrat takut akan Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 20 ini sebenarnya dilatar belakangi oleh imamat pasal 19. Karena sebenarnya ini penegasan di pasal 20. Di pasal 19 Tuhan sudah berkata kepada Musa, Musa, engkau katakan kepada bangsa Israel supaya mereka menjaga kekudusan hidup mereka. Sebab kenapa? Karena aku adalah kudus. Jadi kalau mereka menghampiri aku, mereka tidak berada dalam kekudusan, maka aku tidak akan berkenan kepada mereka. Tak ada penafsir yang mengatakan kenapa ayat pasal 21 ini diulangi. Tapi saya sendiri menafsirkan, ketika Tuhan sudah berfirman kepada Musa, bangsa Israel masih bermain-main dengan dosa yang akan saya sampaikan di sini nanti. Bapak Ibu, makanya Tuhan berfirman lagi
di pasal 20, Musa, engkau sampaikan kepada bangsa Israel. Atau terjemahannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyuruh Musa untuk memberitahukan, untuk memproklamirkan hal yang penting ini, di mana nanti ada dua hal yang penting yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara, kemungkinan bangsa Israel gagal melakukan tugas ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi umat Tuhan itu bukan kudus, tapi dikuduskan oleh Tuhan. Karena kita tidak punya akses untuk menguduskan diri, tapi Allah surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kita, Dia menguduskan kita sehingga kita layak di hadapannya. Maka orang-orang yang telah dikuduskan itu di dalam konteks kitab imamat, di mana mereka pada waktu itu sudah dikuduskan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, apa yang harus mereka lakukan? Saya ulang Bapak Ibu, pasal 20 adalah penegasan, karena Tuhan sudah berfirman sebenarnya di pasal 19. Bapak Ibu Saudara, berarti Tuhan ingin memberikan pengertian kepada bangsa Israel supaya mereka menyadari bahwa mereka dikuduskan bagi Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus mereka lakukan? Bapak Ibu, sesuai dengan teks yang diberikan kepada saya, khusus 8 ayat ini, saya melihat ada dua hal yang harus dilakukan oleh umat Tuhan, baik bangsa Israel pada waktu itu dan juga seluruh orang Kristen masa kini dan seluruh zaman sepanjang sejarah gereja, yaitu ada dua hal. Yang pertama, kita harus meninggalkan tradisi dunia dan mengikuti tradisi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membahas ini. Kita masuk ke teks. Bapak Ibu yang ada di rumah, perhatikan kitab suci masing-masing. Di ayat yang pertama, Tuhan berkata kepada Musa, Musa hambaku, sampaikanlah, proklamirkanlah dengan tegas kepada umatku, mereka jangan coba-coba mempersembahkan anaknya kepada Moloch. Bapak Ibu Saudara, saya akan bahas Moloch. Siapa Moloch? Moloch adalah salah satu dewa penting bagi bangsa-bangsa Semit. Khususnya dalam konteks ini adalah bangsa Amon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika mereka masuk tanah perjanjian itu, masih ada orang asing. Padahal Tuhan sudah sampaikan sebelumnya kepada mereka, kalau engkau masuk nantinya, engkau harus membumi hanguskan. Tapi sebelumnya di dalam perjalanan itu, Bapak Ibu Saudara, masuk ke tanah Kanaan itu, mereka berinteraksi dengan bangsa-bangsa. Ingat bahwa mereka kurang lebih 40 tahun. Tapi ada salah satu dewa yang paling berpengaruh, yaitu Moloch. Badannya manusia, tapi kepalanya kepala lembu. Perutnya dilobangi, tangannya dia duduk dan tangannya seperti ini. Ada kebiasaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak pertama dari suami istri, disebutkan di sini anak-anak. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada tradisi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau suami istri memiliki anak yang pertama, maka itu dipersembahkan kepada dewa Moloch. Bagaimana caranya? Dengan dibakar. Anak itu dibawa, dibuka bajunya, kemudian dipasang baju atau kain putih, kemudian diikat tangannya, dibawa kemana? Dibakar, dipersembahkan kepada dewa Moloch. Jadi anaknya itu ada dua macam cara. Ditaruh di atas tangan lalu dibakar, atau langsung dibakar di perut patung itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, mengapa mereka melakukan tradisi ini? Bapak Ibu Saudara, ada pemikiran pada waktu itu, kalau anak pertama mereka dipersembahkan kepada dewa Moloch, maka dewa itu akan memberikan kesejahteraan secara materi, baik kepada papa mamanya dan anak-anak berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan berkata kepada mereka, hai Musa, engkau sampaikan kepada bangsa itu,
bangsa Israel, jangan coba-coba mereka mengikuti tradisi itu, karena bertentangan dengan kekudusanku. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayi-bayi itu dipersembahkan bagi Tuhan. Bayi-bayi itu dipersembahkan bagi Tuhan. Bapak ibu saudara, memang Molok dan model seperti itu tidak ada saat ini. Tetapi Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, powernya ada di beberapa orang. Bapak ibu saudara, suatu kali ketika saya melayani di Palembang, seorang ibu datang kepada saya, "Bapak, tolong doakan anak saya ini. Anak pertamanya ini berbeda dengan anak yang lain. Ada 4 orang anaknya, tapi anak yang pertama ini itu berbeda sama sekali." Kenapa? Saya tanya kepada ibu itu, "Ibu, tolong jujur, kenapa anak yang pertama ini berbeda dengan yang lain?" Akhirnya dengan meneteskan air mata dia sampaikan, "Bapak, dalam ketidakpengetahuan saya, anak yang pertama kami ini sudah dipersembahkan pada waktu itu supaya kami ini bisa menjadi kaya, supaya dagangan kami ini bisa lancar dan sebagainya." Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak ada model Molok seperti patung, tapi kuasanya mungkin ada di tengah-tengah kita. Maka hari ini Bapak ibu saudara, dengan terus terang saya sampaikan kepada kita semua, bahwa Allah Bapa di surga berkata bahwa kita tidak boleh coba-coba melakukan hal itu, karena itu kekejian bagi Tuhan. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita sudah dikuduskan, dikhususkan menjadi milik Tuhan. Maka pengharapan kita itu hanya tertuju kepada Allah Bapa di surga. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah pernah melakukan itu hanyalah tipuan daripada iblis, bukan berasal daripada Tuhan. Pemazmur berkata bahwa bumi beserta segala isinya adalah milik Tuhan. Berarti satu titik pun bukan milik iblis. Kalau kita sudah mempersembahkan anak hanya untuk kekayaan, itu bukan berasal daripada Tuhan, tapi itu berasal daripada iblis yang menghancurkan kebenaran yang sudah ada dalam hidup kita dan sudah pernah kita dengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tradisi yang kedua yang sedang viral pada waktu itu, dipraktekkan pada waktu itu, yaitu mereka menyembah roh orang mati atau spiritisme dan berpaling kepada roh-roh peramal. Jadi Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam terjemahan kita khusus ayat 6, di sana berkata di ayat 6, mereka itu harus kudus. Mohon maaf, ayat 20 pasal 6, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam terjemahan sebenarnya bisa dikatakan mereka bertanya kepada pemanggil arwah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tafsiran lain yang berhubungan dengan ini, mencoba menerjemahkan kalimat itu. Dia katakan begini, praktik ini berhubungan dengan beberapa hal. Yang pertama, meminta petunjuk kepada orang mati, meminta nasihat kepada orang mati, meminta kekuatan kepada orang mati, meminta keberanian kepada orang mati, bahkan meminta bimbingan untuk mengambil keputusan penting kepada orang mati. Maka Tuhan berkata kepada bangsa itu, "Terkutuklah engkau jikalau engkau melakukan itu. Aku akan menghancurkan, bahkan aku akan menentang engkau jikalau engkau melakukan hal-hal itu." Sebab kenapa? Karena engkau sudah dikuduskan bagi Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang mahasiswa teologi. Suatu hari dia kerasukan luar biasa. Tiap malam dia kerasukan. Kemudian ditanya kepadanya, "Kenapa engkau kerasukan?" Dia katakan, "Aku sakit hati dengan papa dan kakek saya." Karena ada apa? Kenapa bisa terjadi? Karena mereka menyakiti mamaku dan sebagainya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian pada waktu dia SMP, dia ada di depan rumah. Kemudian dia sedih, mamanya selalu disakiti. Sehingga dalam kesedihannya dia melamun, dia berpikir. Kemudian Bapak ibu saudara, tiba-tiba ada seseorang datang menjumpai dia. Ketika seseorang itu menjumpai dia, dia sampaikan isi hatinya. Dia katakan, "Saya tidak bisa melihat lagi papaku menyakiti mamaku." Kemudian yang seseorang tadi mengatakan kepadanya, "Engkau harus melakukan ini." Apa itu? Yaitu kita bertanya kepada arwah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Sehingga arwah itu mulai dari dia SMP sampai masuk ke sekolah teologi yang bersama-sama dengan dia. Ketika kami melakukan pelayanan, maka dia begitu membenci kami. Jangan diusir, Pak, jangan diusir. Kenapa? Karena ini yang bersama-sama dengan dia, arwah yang menurut dia, yang selalu membela dia tiap-tiap saat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tradisi ini mungkin ada di tengah-tengah kita. Maka hari ini secara tegas Alkitab firman Allah berkata bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal itu. Mengapa? Karena kita sudah dikuduskan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suatu pelayanan pastoral saya menemukan yang mengundang saya untuk berdoa untuk masuk rumah baru. Kemudian di sana dia sampaikan, ketika saya berdoa, saya bertanya, Pak, di botol atas itu apa isinya? Dia sampaikan, Om, itu air Danau Toba, supaya nanti ketika kami ada di rumah ini, maka sejuk tanpa pakai AC. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada mereka, jikalau ada di antaramu yang melakukan ini, aku akan menentang dia, karena dia melanggar kekudusanku. Kalau begitu, Pak, kita tidak usah menghormati kebudayaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang misiolog bernama Neuburg, dia memberikan 3 jalan keluar soal kebudayaan. Bapak Ibu Saudara, kita juga bukan aliran teologi yang menolak kebudayaan, bukan seperti itu. Karena Tuhan Yesus sendiri menghormati kebudayaan Yahudi. Tapi kalau begitu, bagaimana sikap kita untuk hidup dalam kebudayaan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, ada budaya yang harus kita terima. Contohnya, kita menghormati orang tua kita. Itu budaya yang cocok dengan kitab suci. Karena kitab suci pun berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghormati orang tua bukan pada waktu dia mati. Saya ulang, menghormati orang tua bukan pada waktu dia mati, tapi menghormati orang tua pada waktu dia hidup. Itu kata kitab suci. Karena ada yang berargumen kepada saya, Om, kita harus menghormati orang tua sampai dengan dia mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menemukan satu keluarga, ketika mamanya masih hidup, mamanya hanya sendiri di rumah, mamanya butuh perhatian. Bahkan setiap hari Natal mamanya menanti-nantikan supaya anaknya itu pulang kampung, tetapi tidak pulang kampung juga. Bapak Ibu Saudara, setiap mamanya telepon selalu alasan sibuk. Bahkan sepeser uang pun tidak dikirimkan untuk mamanya. Yang mengurus mamanya adalah tetangga. Tapi sampai kepada hari di mana orang tuanya ini dipanggil Tuhan, diadakan pesta besar, diundang begitu banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tanya, mengapa engkau melakukan pesta itu? Untuk menghormati ibu kami. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sampai itu, dia potong kerbau yang besar, dia bikin kuburan yang begitu bagus. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dia gembira, dia sudah menghormati papa dan mamanya. Bapak Ibu, bukan itu yang dimaksud oleh kitab suci. Menghormati orang tua hanya pada waktu dia mati, bukan hanya pada waktu dia hidup, bukan pada waktu mati. Maka kita membangun, kita memberi dia makan, bukan. Pada waktu dia hidup, di situ kita harus mengasihi orang tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar akan hal ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada adat yang memang harus dikuduskan. Contoh, tarian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tarian-tarian memang di konteks bangsa kita, sebagian besar adalah tarian-tarian untuk menyembah dewa waktu itu. Contoh, tarian perang di Nias, tarian moyo dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya? Kenapa dibuat tarian itu dulu? Sebelum kekristenan datang dan Yesus diperkenalkan kepada suku Nias, maka mereka menyembah ilah yang namanya Lowalangi. Kemudian ketika menyembah itu adalah tradisi-tradisi, yaitu tarian-tarian yang dipersembahkan kepada dewa itu. Tetapi ketika kekristenan datang, tarian itu dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berarti ada adat yang mesti harus dikuduskan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, ada adat atau tradisi yang harus ditolak
karena bertentangan dengan firman Tuhan. Apa itu? Yaitu berhubungan dengan penyembahan berhala dan berhubungan dengan penyembahan roh orang mati, karena ini bertentangan dengan kekudusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, makanya kita evaluasi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dalam kebudayaan kita, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kadang-kadang kita lebih menghargai adat istiadat daripada menghargai kitab suci. Bapak Ibu Saudara, kita jangan memain-mainkan ini, karena firman Tuhan hari ini, aku akan menentang dia kalau dia menolak firmanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus evaluasi hidup kita, Bapak Ibu Saudara, karena segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kenapa kita harus, atau apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel? Karena mereka sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Mereka harus menjadi sahabat Allah, mentaati firman-Nya, perintahnya, dan ketetapannya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 2. Di ayat 2, Bapa di surga, ayat 4, tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Terlebih di pasal 19, Tuhan sudah berfirman melalui Musa. Musa sampaikan kepada mereka supaya mereka kudus. Kemudian teks ini diulangi lagi di pasal 20. Katakan kepada mereka supaya mereka kudus. Tetapi di ayat 4 Tuhan berikan penegasan begini. Kalau umatku menutup mata, kalau umatku berkompromi dengan dosa itu, maka aku juga akan menentang mereka. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka adalah sahabat Allah. Seharusnya sahabat itu bukan membela yang tidak benar dong. Seharusnya sahabat itu ikut juga membela kebenaran itu, ikut menegakkan kebenaran itu. Mengapa? Karena dia sudah dikuduskan dan sudah menjadi sahabat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetapi ada juga yang bermain mata, masih berkompromi. Bapak Ibu Saudara, ini memang Bapak Ibu masalah juga di antara kita ketika kita berada di tengah-tengah keluarga. Saya yakin dan percaya bahwa GPIN Jemaat Bukit Asam tidak melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang sering sekali, bahkan saya sering sekali alami ketika berada di tengah-tengah keluarga, kemudian berdiskusi soal adat istiadat. Kemudian saya tahu adat istiadat itu bertentangan dengan firman Tuhan, tapi saya tidak berani mengatakannya. Maka Tuhan berkata pada hari ini, jikalau engkau masih main mata, jikalau engkau masih berkompromi, karena engkau sudah kuduskan, maka Tuhan berkata, aku akan menentang engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita agen-agen kerajaan Tuhan, kita sahabat Tuhan yang harus menyampaikan kebenaran ini. Tapi acap kali juga kita jatuh. Sebagai umat yang sudah dikuduskan oleh Allah, bangsa Israel tidak boleh berkompromi dengan dosa, hal apapun itu. Jikalau mereka menutup mata, saya ulang, maka Tuhan akan menentang mereka. Dan bukan hanya itu, aku akan melenyapkan engkau dari antara suku-suku. Bapak Ibu Saudara, ini memang perlu hikmat ketika berada di tengah-tengah keluarga kita, atau ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Kita perlu hikmat bagaimana antara menyampaikan kebenaran dan mengikuti tradisi lokal yang sedang berkembang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka kesukaannya adalah ketetapan Tuhan. Kesukaannya adalah perintah Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Jikalau kesukaannya yang lain, maka saya yakin dia belum dikuduskan oleh Tuhan. Orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka dia seperti rusa yang merindukan air. Tiap hari dia merindukan air. Tiap hari dia merindukan air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Bukit Asam dimanapun Anda berada pada saat ini, perhatikan firman Tuhan bahwa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ketika kita dikuduskan, maka kita adalah milik Tuhan. Maka kita jangan lagi mengikuti tradisi-tradisi dunia yang berseberangan dengan firman Tuhan. Memang tidak semua kebudayaan tradisi itu kita tolak. Saya sudah jelaskan tadi ada 3 sikap yang sudah
saya sampaikan tadi. Kemudian kita harus menjadi sahabat Tuhan dan mentaati firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup simpulan dari khotbah saya ini, dari tema dikuduskan bagi Tuhan, saya sampaikan begini. Orang yang telah dikuduskan oleh Allah dan ada di dalam Yesus Kristus akan hidup meskipun dia telah mati. Sebaliknya, orang yang ada di luar Yesus Kristus, yang masih berkompromi dengan dosa dan melanggar kekudusan Tuhan, akan mati meskipun dia masih hidup. Bapak Ibu Saudara, pilihan di kita. Hari ini saya sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Pilihan di kita. Tapi Tuhan berharap kepada kita sebagai umat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, mari kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu yang telah berbicara kepada kami pada hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan agar jemaat-Mu mengerti ya Tuhan. Ampuni hamba-Mu kalau ada yang salah ataupun tidak sederhana yang saya sampaikan. Tapi hamba percaya ada Roh Kudus yang akan menerjemahkan, menafsirkan sesederhana mungkin kepada jemaat Tuhan. Ya Bapa, kalau Engkau melihat jemaat-Mu atau hamba atau siapapun kami masih terlibat dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman, kompromi dengan dosa, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Karena kami tahu jikalau kami melakukan, maka Tuhan akan menghukum kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang kudus, tidak pernah berkompromi dengan dosa. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini ya Tuhan, dengan segenap hati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.